Hadisna ing kita Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin jami'an an ibni Ulayyah qala dawuh Zuhairun sapa Zuhair haddatsana paring hadisna ing kita Ismail bin Ibrahim an Abi Hayyan an Abi Zur'ah bin Amri bin Jarir an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini namanya orang semuanya, untuk saya diartikan tidak masalah, namanya orang, semuanya namanya orang. Qala dawuh sinten Abu Hurairah kana ono Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem suwiji dina barizan iku tampak linnasi maring manusa faata mongko nekani hu ing Rasulullah rajulun sapa wong lanang faqala mongko dawuh mongko ngucap sapa rajulun ya Rasulullah ya Rasulullah ma iku opo al imanu utawi iman. Qala dawuh sinten Rasulullah antuk mina billahi wa malaikatihi ay al imanu tegese utawi iman antuk mina iku yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah wa kitabihi lan kitabe Allah wa liqaihi lan ketemu Allah wa rusulihi lan rasuli Allah wa tu'minalan iman sapa sira bil ba'si kelawan yaumul ba's al akhiri kang akhir. Qala ngucap sapa rajulun ya Rasulullah ya Rasulullah ma iku apa al islamu utawi Islam. Qala dawuh sinten Rasulullah al islamu utawi Islam anta buddha iku yen to nyembah sapa sira Allah ing Allah wala tusyrika lan aja nyekutoni sapa sira bihi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji. Ma iku apa watu kimalan nglakoni sapa sira as-sholata ing salat al-maktubata kang den wajibaken. Watu adyalan nekani sapa sira az-zakata ing zakat al-mafrudata kang den wajibaken. Watasumalan poso sapa sira Ramadhana ing wulan Ramadan. Kala ngucap sapa rajulun ya Rasulullah ya Rasulullah ma iku apa al ihsanu utawi ihsan. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta abudallaha ka'annaka tarah fa innaka illam tarahu fa innahu yarak. Anta buddha ai utawi ihsan anta buddha iku yen to nyembah sapa sira Allah ing Allah ka'annaka koyok sak temene sira taro iku ningali sapa sira hu ing Allah. Fa innaka mongko sak temene sira illam tarah iku lamun ora ningali sapa sira hu ing Allah fa innahu mongko sak temene Allah yara iku ningali sinten Allah ka ing sira. Qala ngucap sapa rajulun ya Rasulullah ya Rasulullah mata saah mata iku kapan as-saatu utawi kiamat. Qala dawuh sinten Rasulullah mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni anha saking as-sa'ah bi'alama iku luwih ngerti minas sa'ili tinimbang wong kang takon. Walakin sauhaddisuka tetapine bakal ngandani sapa ingsun ka ing sira an asyratiha saking pira-pira tandane as-sa'ah. Ida waladat ing dalem nalikane nglahirno al amatu sapa budak robbaha ing tuane amah fadaka mongko utawi mengkono-mengkono ida waladat al amah robbaha min asyratiha iku setengah saking pira-pira tandane kiamat. Wa ida kanat lan ing dalem nalikane ana al uratu sapa wong kang telanjang al hufatu tur kang mlaku kodhok ru'asan nasi iku dadi pemimpine manusa. Ru'asan nasi iku dadi pemimpine pira-pira manusa. Fadaka mongko utawi mengkono-mengkono idaka natil urah hufah ru'asan nas min asyratiha iku setengah saking pira-pira tandane kiamat. Wa idza tatawala ing dalem nalikane dawa-dawanan ri'aul bahmi sapa wong kang sapa pira-pira wong kang angon wedhus fil bunyani ing dalem bangunan
Fadaka mongko utahi mengkono-mengkono idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan min asyratiha iku setengah saking pira-pira tandane kiamat. Fi khamsin ing dalem 5 la ya'lamu ora ngaweruhi guna ing khamsin illallahu kejaba Allah. Summa tala mongko kari-kari maos sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha indahu ilmus saati wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Innallaha sa'tamani Allah indahu Innallaha sa'tamani Allah indahu ing dalem sandingi Allah ilmu saati. Innallaha sa'tamani Allah indahu ing dalem sandingi Allah ilmu saati apa iku iku ngaweruhine kiamat utawa ilmune kiamat. Wa yunazzilu lan nurunaken sinten Allah al-waisa ing udan. Wa ya'lamu lan ngerti sinten Allah ma ing barang fil arhami kang tetep ing dalem pira-pira rahim. Wa ma tadri lan ora ngerti nafsun apa awak-awakan madza ing barang taksibu kang nglakoni apa nafsun ghadan ing dalem sesuk Wa ma tadri lan ora ngerti nafsun apa awak-awakan bi ayyi ardin kelawan endi-endi bumi tamutu mati sapa apa nafsun. Innallaha sa'tamani Allah alimun iku dat kang ngaweruhi khabirun tur dat kang ngaweruhi. Qala dawuh sinten Abu Hurairah, summa adbaro mongko kari-kari mungkur ar-rajulu sapa wong lanang. Faqala mongko dawuh Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruddu padha balekno sapa sira kabeh alaya ing atase ingsun ar-rajula ing wong lanang. Fa akhadhu mongko padha njukuk sapa sahabat liyaruddu supaya padha balekaken sapa sahabat hu ing rajul. Falam yarau mongko ora padha ningali sapa sahabat saean ing suwi-wiji. Faqala mongko dawuh Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza utawi iki rajul Jibrilu iku malaikat Jibril. Jaa teko sapa Jibril liyu alima supaya ngajari sapa Jibril annasa ing manusa dinahum ing agamane Anas. Dinahum ing agamane Anas. Haddasana bareng hadis na ing kita Muhammad bin Abdullah sinten Muhammad bin Abdullah bin Numair. Haddasana Muhammad ibnu Bishrin. Haddasana Abu Hayyan At-Taimi bihadal isnati kelawan ikilah sanad mislahu sepadane hadis. Wa anna fi riwayatihi sakliyane sak temene iku ing dalem riwayate Abu Hayyan At-Taimi ida waladat apa dawuh ida waladat al-amah. Ida waladat ing dalem nalikane nglairno al-amatu sapa budak ba'laha ing tuane amah, yakni ngersakaken sapa Rasul as-saroriya ing pira-pira tawanan. As-saroriya ing pira-pira tawanan. Bisa baca, Mat? Bisa baca ta? Baca coba. Bismillah. Sing ora ana titike iki. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak hadisnya, Mbak. Banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Hurairah, beliau keluar dari dalamnya, keluar ke rumah untuk menyampaikan suatu
pengajian ya hadis Rasulullah SAW. Nah, ketika itu kata sahabat Abu Hurairah, ada orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Ini ceritanya hampir sama dengan hadis yang pertama. Hampir sama dengan hadis yang pertama. Cuma nanti ada perbedaan sedikit. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Laki-laki tadi tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal iman. Sing dimaksud iman itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al iman itu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kitabihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'sil akhir. Ada sedikit redaksi yang beda dengan hadis yang pertama. Kata Rasulullah, yang dinamakan iman itu adalah kamu harus iman dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai Tuhan. Harus yakin. Nah, kalau kita yakin kepada Allah sebagai Tuhan, maka kita harus tawakalnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya kepada Allah, bukan yakin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Orang itu harus yakin kepada Allah. Tidak boleh yakin kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya yang mengatur di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono miskin, ono melarat, ono sing gampang oleh pekerjaan, ono sing murah. Itu kabeh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kamu yakin yang golek ijazah. Terus kuliah langsung bisa pekerjaan, orang jamin. Soalnya apa? Kabeh iku Allah Subhanahu wa taala sing ngatur. Paham ya? Lah nek ngono, lah nek apa itu setiap orang yang punya ijazah langsung kerja. Sing orang di ijazah ora kerja. Tikus mati pertama. Tikus mati pertama. Cecek wis ora ono sing urip, mati kabeh. Ketumon cecek sekolah. Ora ono. Terus mati jelas. Orang ono cecek nyandang tas itu. Ini di sekolah mulai jasa. Tidak ada cerita. Itu ya. Jadi yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin, bentuk caranya yakin kita kepada Allah. Jadi semuanya ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ana wong promosi boleh. Kalau kamu nanti kuliah di sini, kamu langsung selesai kerja. Kerja apa? Yang penting kerja. Kerja kan macam-macam. Dari macul, yo kerja, padha wae. Dodolan OT-OT, yo kerja. Paham yo? Ya enggak apa-apa. Kalau promosinya begitu. Kalau kamu kuliah begini-begini, nanti kamu selesai langsung kerja. Yakin kerja apa ya? Kerja mangan tok yo. Kerja bangun, tidur lagi lah, itu kerja. Paham ya? Kerja. Tapi kalau dipastikan kamu setelah kuliah di sini dapat S1, wis tak jamin kamu kerja jadi sekretaris atau minimal jadi kasir. Tidak menjamin. Wong kabeh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mereka kabeh dadi kasir, wong sewu sing daftar kasir kabeh, terus sapa sing bayari? Ora ono. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, kalau ngomongnya kamu setelah selesai kuliah dapat satu, insya Allah kerja. Rasa insya Allah mesti kerja. Soalnya kerja itu macam-macam. Ada bangun, tidur apa kerja apa enggak? Kerja. Ngene nama itu kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Berarti yo artinya kerja. Kayak ngono, nek memastikan tidak boleh ya. Semuanya kita harus yakin hanya Allah Subhanahu wa taala. Santriku dilatih tawakal. Santriku dilatih tawakal, dilatih qanaah, dilatih yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge santri. Karena santri kudu ngono. Santri harus begitu. Pokoknya mengikuti apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap qada dan takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi. Nah, itu bentuk caranya kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah,
Iman iku ya iman ning malaikate Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitabnya Allah. Kitabnya Allah banyak, yang tahu jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Waliqaihi, dan kita harus iman bahwa nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kalau nanti di akhirat insya Allah, kalau orang itu iman, dia pasti akan bertemu dengan Allah, pasti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diidam-idamkan oleh para walinya Allah. Walinya Allah masuk surga itu bukan kok pengen mangan tok, no tidak. Bukan kok pengen bidadari tok, no tidak. Nek sohib ngono paling. Nek masuk surga sing diincer pertama, sadurunge mlebu wis ngincer iku mae tak badheki. Tak badheki. Iku sadurunge mlebu. Durung karo mlebu wis dibadheki ya iku. Nek walini Allah tidak, walini Allah itu pengen masuk surga, sing dicari adalah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa asiknya ketemu dengan Allah, nggak bisa diukur sudah. Kita menyembah kepada Allah di dunia ini, coba bayangkan. Kita menyembah kepada Allah di dunia ini, tapi kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diidam-idamkan oleh para walinya Allah itu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah senangnya, paham ya? Itu makanya kita harus apa? Menjalankan ibadah kepada Allah dan yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala sesuatu. Pokoknya gak oleh percaya ning selain ini, harus yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu nanti, kita ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yakin awak. Yakin bahwasanya kamu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i beliau pernah bertanya demikian. Ditanya, apakah nanti orang-orang itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Apakah nanti orang-orang itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Syafi'i menjawabnya demikian. Kalau seandainya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tidak yakin nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tidak akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya beliau menyembah kepada Allah ini soalnya yakin Allah nanti bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tergantung orangnya, iman apa ora. Nah, iman insyaallah ketemu. Wa rusulihi, iman kepada rasulnya Allah. Wa tu'mina bil ba'si, iman kepada hari dibangkitkan dari kubur. Apa yang manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Berbentuk macam-macam. Ono sing ndase koyo babi, ono sing ndase koyo celeng, ono. Babi mek celeng kan padha. Ono sing koyo anu macam-macam. Itu nanti orang dibangunkan dari kubur. Itu harus diimani, Nah, setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, maka orang laki-laki tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, Islam apa wahai Muhammad ya Rasulullah? Al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Yang dinamakan Islam itu berarti kamu harus menyembah Allah. Menyembah Allah ya tadi berarti harus meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Loh ya. Jangan sampai kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik itu begini. Kamu yakin kepada Tuhan Allah. Yakin wis Allah itu sebagai Tuhan. Cuma hatimu juga yakin kalau Allah punya tandingan. Kalau makhluknya Allah bisa bekerja seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluknya Allah bisa memberi pengaruh seperti Allah Subhanahu wa taala, itu jenenge syirik. Jenenge syirik. Jadi kamu yakin Allah sebagai Tuhan. Di samping kamu yakin Allah sebagai Tuhan, tapi kamu juga yakin bahwa ada makhluknya Allah yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa memberi pengaruh. Itu jenenge syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalkan kamu sakit corona misalkan. Naudzubillah min, jadi sakit panas biasa. Kemudian kamu ngombe bodrek, minum bodrek. Kok kamu yakin bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah bodrek? Ini jenenge syirik.
Jenenge syirik kepada Allah. Paham ya? Jadi kamu punya keyakinan bahwa selain Allah bisa memberi pengaruh. Bisa memberi pengaruh. Itu jenenge syirik, tidak boleh. Tauhid yakinnya hanya kepada Allah. Cuma yang lain itu hanya sebagai lantaran saja. Itu namanya tauhid. Yakinnya hanya kepada Allah. Selain Allah hanya sebagai lantaran saja. Paham ya? Hanya sebagai lantaran. Sama, Nabi Muhammad juga demikian. Nabi Muhammad juga nggak bisa menjadikan kita begini-begini, nggak bisa. Semuanya yang menjadikan adalah Allah. Nabi Muhammad hanya sebagai lantaran, umatnya, biar umatnya itu ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sebagai lantaran juga. Pokoknya semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nek wong tauhid wis sing tinggi sampai manunggaling kawula Gusti. Jadi semuanya di hadapannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya itu pikirannya. Jadi melihat di dunia ini yang dipikir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mau makan, ini kalau nggak ditakdirkan oleh Allah makan, berarti tidak bisa makan. Kalau dia mau sholat, kalau nggak ditakdirkan oleh Allah sholat, maka tidak akan bisa sholat. Sehingga sampai ada manunggaling kawula Gusti, kalau saya Siti Jenar. Jadi dia pikirannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kamu kalau belajar tauhid ya apa? Yang punya sifat wujud itu sapa? Allah. Allah wujud. Yang punya sifat wujud itu Allah. Selain Allah berarti Adam, tidak ada. Selain Allah berarti tidak ada. Makanya nek kalau saya Siti Jenar nyawang Ahmad ora ketok walaupun gede. Sapa iku? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku saya Siti Jenar. Kabeh diarani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya pikirannya wis mantep ning gone Gusti Allah. Menyatunya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku pendapatnya saya Siti Jenar. Jenenge manunggaling kawula Gusti. Iku nek wis apa tauhidnya bener-bener dalam. Karena kaya kita langsung ngomong Allah senene wong. Tidak boleh. Wa tuqimas shalah al-maktubah. Islam. Jadi sing dinamakan Islam harus sholat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah. Harus membayar zakat fardu kalau sudah punya 1 nisab. Puasa di bulan Ramadan itu jenenge Islam. Nah nek ana wong Islam kok gak sholat 5 waktu, berarti Islame ora sempurna. Islamnya tidak sempurna. Islamnya tidak sempurna kalau dia tidak menjalankan sholat 5 waktu, tidak mau puasa, berarti Islamnya tidak sempurna. Setelah itu orang laki-laki tadi tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal ihsan, apa yang dinamakan ihsan? Rasulullah mengatakan, anta butullaha ka'annaka tarah fa innaka illam tarah fa innahu yarah. Sing namanya ihsan itu kamu ketika menyembah kepada Allah, maka seakan-akan kamu melihat Allah. Berarti saking khusyuk. Allahu Akbar, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kita ketika sholat tidak bisa melihat Allah, maka kamu harus punya keyakinan kamu itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya ihsan. Nah kalau orang bisa membayangkan demikian, maka insya Allah gerak-geriknya pasti akan lurus, pasti akan benar. Soalnya mau gini, wah ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau belok kiri diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau membaca Al-Quran guyon, lah ini sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta abudullah ka'annaka tarah. Kamu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seandainya kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak jadi orang mau menjalankan maksiat kalau dia selalu ingat diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya kita itu kan kadang-kadang imannya itu turun. Imannya turun. Kadang-kadang iman yang gak pikirannya hilang. Sehingga lupa kalau dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bajangane tonggo wis wetenge luwe, imane turun. Ambil saja makan. Kaya
bacane wong, bacane tonggo. Iku nek imane turun, imane ilang. Nek imane ilang malah dadi kaya codot. Kemudian laki-laki tadi tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata saat? Kapan kiamat wahai Rasulullah?" Kapan kiamat? Rasulullah SAW beliau mengatakan yang tanya itu lebih tahu daripada yang ditanyai. Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang tanya lebih ngerti daripada yang ditanyai. Yang tanya siapa? Malaikat Jibril. Yang ditanyai Rasulullah. Lah malaikat Jibril kata Rasulullah lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, "Kapan kiamat ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan yang tanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Walakin uhadditsuka an asrafiyah. Tapi tenang saja Jibril awakmu. tenang saja. Saya akan ngasih kamu tentang tanda-tandanya dekatnya hari kiamat. Yang pertama, kalau ada ibu melahirkan tuannya. Amah robbah. Kalau ada ibu melahirkan tuannya. Ini adalah kata kinayah. Kata para ulama bisa jadi ini diartikan kinayah. Artinya apa? Banyak orang tua yang dijadikan budak oleh anaknya. Banyak orang tua dijadikan budak oleh anaknya. Wong tuane dikon umbah-umbah pakaiane. Ngerti umbah-umbah? Wong tuane sing nyuci delok TV karo ngombe kopi. Ngombe kopi. Enggak boleh. Semestinya anak harus mencucikan milik orang tua. Kalau ndak bisa mencucikan, paling ndak harus mencuci sendiri bajunya. Bajunya dicuci sendiri. Jangan sampai, "Bu, titip iki lho." Wah, titip-titip. Celana dititipno, bajune dititipno, sarunge dititipno. Titip umbah-umbah, ora titip itu dirokok ning orang tua. Tidak boleh. Itu sama dengan apa itu menjadikan orang tua sebagai budak. Itu kalau ada demikian, maka kiamat itu semakin dekat. Nah, orang mukmin harus mencontoh Uwais Al-Qarni. Bagaimana Uwais Al-Qarni? Masya Allah, saking taatnya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Saking taatnya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Uwais Al-Qarni punya ibu sing lumpuh, sepuh lumpuh. Setiap hari digendong karo Uwais Al-Qarni. Mau makan disuapin, mandi dimandikan. Pokoknya mau kemana saja pasti digendong sama Uwais Al-Qarni. Itu Uwais Al-Qarni saking taatnya kepada ibunya Uwais Al-Qarni. Suatu hari Uwais Al-Qarni ini minta izin kepada ibunya. "Bu, saya pengen ketemu Rasulullah SAW." Nah, Rasulullah itu di Madinah. Caranya jauh. Kemudian ibunya ngomong sama Uwais, "Enggak apa-apa nak, kalau kamu pengen ketemu Nabi. Cuma nanti kalau kamu sudah ketemu Nabi, maka kamu cepat-cepat pulang." Cepat-cepat pulang. Uwais Al-Qarni sewenang. Soalnya ibunya mengizinkan. Ibunya dititipkan sama tetangganya. Uwais Al-Qarni mau berangkat ketemu Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni berangkat nggak bawa bekal. Uwais Al-Qarni nggak bawa bekal, berangkat pas nyampe Madinah ngetuk pintunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Adakah Rasulullah di rumah?" Maka Aisyah menjawab, "Rasulullah nggak ada, Rasulullah sedang bepergian." Nah, Uwais Al-Qarni nelongso, sedih, sudah meninggalkan ibunya. Pas nyampe ke Madinah mau ketemu Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak ada di dalam, tidak di rumah perpergian. Uwais Al-Qarni sedih. Walaupun dia itu nggak ketemu Rasulullah, tapi sebelum berangkat kan dikasih pesan oleh ibunya, "Kalau kamu sudah nyampe Madinah, cepat-cepat pulang." Uwais Al-Qarni belum sempat ketemu Nabi Muhammad. Karena ingat pesan ibunya, maka beliau kembali pulang. Gak jadi ketemu Rasulullah SAW. Ini hidup pada zaman Rasul,
tapi nggak pernah ketemu Rasul, maka nggak dinamakan sahabat. Uwais Al-Qarni. Paham ya? Nah, kemudian pulang Uwais Al-Qarni, nggak jadi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah itu Rasulullah datang. Rasulullah langsung ngomong kepada Sayyidah Aisyah, apa tadi ada orang laki-laki yang pengen ketemu dengan saya? Rasulullah tahu kalau Uwais itu sudah nyampe dalamnya, pengen ketemu Rasulullah, nggak sempat ketemu, langsung Uwais pulang. Rasulullah pas nyampe rumah, maka Rasulullah langsung tanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah tadi ada orang laki-laki yang datang yang pengen ketemu saya? Kata Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Langsung Rasulullah cerita, ketahuilah wahai Aisyah dan semuanya yang ada di situ, dia itu adalah makhluk penduduk langit. Makhluk penduduk langit, bukan di bumi. Di bumi biasa-biasa saja, nggak terkenal sama sekali. Wong di daerahnya itu dia setiap hari mengambil kayu bakar, dapat dijual. Dapat 10.000, sing 5.000 dikasihkan ibunya, sing 5.000 di sodakoh. Uwais Al-Qarni. Kemudian Rasulullah SAW pesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Umar, nanti kalau kamu ketemu Uwais Al-Qarni jadi, kalau Rasulullah tahu kalau kamu nanti ketemu Uwais, maka mintalah doa kepada Uwais. Nah, coba bayangkan, sahabat Umar itu sahabat yang paling hebat. Ketika ketemu Uwais disuruh minta doa kepada kepada Uwais. Berarti Uwais ini derajatnya sangat mulia sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bertanya, tandanya apa ya Rasulullah? Minta tandanya. Tandanya di tangannya ini putih. Sahabat Uwais itu tangannya putih sekali, empuk sekali. Uwais putih sekali. Tandanya sahabat Uwais Al-Qarni. Kemudian setelah Rasulullah sudah meninggal, kemudian Uwais Al-Qarni dia bersama rombongan itu tukang narik onto nih, tukang jogo onto. Jadi kalau haji dulu kan naik onta. Nah, ontanya ditaruh di luar Masjidil Haram, kemudian yang lain kan menjalankan haji. Lah Uwais Al-Qarni tukang jogo ontone para orang-orang yang melakukan ibadah haji. Ada rombongan dari Yaman yang haji, itu ditanyai satu persatu oleh sahabat Umar. Apakah ada yang namanya Uwais? Apa dan Uwais? Enggak ada. Tidak ada. Namanya Uwais itu enggak ada di sini, enggak ada. Kemudian ditanya. Tanya, terus kemudian sahabat Umar tanya, di sana ada di luar yang menjaga unta-unta kami, yang menjaga kendaraan-kendaraan kami. Didekati sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pas didekati, dia dalam keadaan sholat. Sholat. Ditanya setelah salam, ditanya, siapa nama anda? Tanya sama Sayyidina Umar, Abdullah, hambanya Allah. Sahabat Umar, loh, sama, saya juga hambanya Allah, kata sahabat Umar. Uwais tidak ngaku namanya, siapa tidak ngaku dia. Tidak ngaku. Siapa anda? Abdullah, saya adalah hambanya Allah, katanya Uwais Al-Qarni, tidak mau ngaku. Kemudian setelah ditanya, salaman saya sama Sayyidina Umar. Ternyata tangannya betul seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Siapanya? Uwais Al-Qarni. Baru jawab, langsung minta doa. Sayyidina Umar minta doa kepada Uwais Al-Qarni, didoakan sama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kembali pulang. Setelah pulang mati Uwais Al-Qarni, meninggal. Jadi meninggal, kemudian yang mengurus jenazahnya itu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang berjubah putih-putih, banyak. Masyarakat di desanya itu kagum. Sopo? Wong setiap hari ngambil kayu bakar. Kok jenazahnya yang ngiring itu orang berjubah-jubah putih? Heran semuanya. Diceritakan bahwasanya dia adalah Uwais Al-Qarni, makhluk penduduk langit. Makanya yang ngusir jenazahnya penduduk langit semuanya, bukan di masyarakat. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua. Paham ya? Lah nanti kata Rasulullah, kalau sudah anak banyak yang durhaka kepada orang tuanya, itu merupakan salah satu tanda kiamat yang kecil. Nah, tanda kiamat yang kecil. Tanda kiamat berikutnya kata Rasulullah, idza kanat al-qurah al-khufah ru'usan nas. Kalau ada orang biasa memimpin
para pembesar. Biasa jadi pemimpin. Ini maksudnya apa? Tidak duwe ilmu tapi dia mimpin. Ini bahaya. Kata Rasulullah SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau suatu masalah itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Kehancurannya. Makanya harus dipas-paskan ahlinya. Kayak ahline apa itu Ustadz Hamidun komputer harus diserahkan komputer. Ahline Sohib apa harus diserahkan kepada Sohib. Dari komputer diserahno Sohib ora dadi tulisan, komputernya sing rusak. Komputernya sing rusak. Harus diserahkan kepada ahlinya. Itu. Nah, kalau nanti kata Rasulullah SAW, kalau di suatu hari nanti ada sesuatu yang sudah tidak diserahkan kepada ahlinya, itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Dan sekarang sudah banyak orang ahli agama, tapi dia ceramah kemana-mana. Kalau siapa? Terus? Ya, niku. Ini innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Jadi nek takut Allah berarti ulama. Kira nek takut Allah ulama itu jenenge. Ha iki gendeng iki. Salah. Makanya kalau apa itu suatu masalah tidak diserahkan kepada kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, tapi alhamdulillah itu sudah direspon oleh semuanya ulama dan sudah ditegur oleh para ulama. Enggak tahu akhirnya bagaimana, tapi sekarang kok saya melihat itu sekarang bukan jadi penceramah tapi malah nyanyi sekarang. Jadi ada nyanyi sholawatan itu, ada nyanyi sholawatan. Nah itu ada ya. Sekarang jadi nyanyi sholawatan. Lumayan lah timbang daripada salah terus. Lu HP nyanyi kan orang no salah. Nyanyi orang no salah. Harus serahkan kepada yang ahli. Nah itu termasuk apa itu tanda kiamat. Kalau ada sesuatu yang tidak diserahkan kepada ahlinya, masuk ilmu agama harus ditanyakan kepada yang ahli agama. Kalau tidak, yo intadirisa, buyar. Kemudian kata Rasulullah SAW, nanti kalau ada orang yang sudah berbangga-bangga tentang masalah dunia, tidak membanggakan ilmu tidak, tapi yang dibanggakan adalah dunia. Intadirisa. Kalau zaman sekarang. Dan sekarang kan begitu, kertas yang dibanggakan, ilmu kosong, kertas yang dibanggakan. Paham ya? Ilmunya nggak ada. Saya ini kuliah itu kan apa itu sekolah orang tahu tapi duwe ijazah. Kertas yang dibanggakan tapi ilmunya orang ono. Nah ini min asrotis sa'ah, termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, innallaha indahu ilmu sa'ah. Membaca ayat ini. Awas ketahui sesungguhnya ilmunya kiamat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan hujan itu turun yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di rahim seorang perempuan itu laki-laki perempuan itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah yang ada di rahim laki-laki apa perempuan. Paham ya? Nah ini sekarang ada yang bertanya demikian. Loh, apa itu Ustaz, kalau bayi yang ada di rahim itu biasanya sekarang kan sudah bisa di USG, kan kelihatan di dalam rahim, paham ya? Nah itu bagaimana jawabannya? Nah, maka dijawab oleh ulama. Jadi makanya kamu harus apa itu selalu membaca. Soalnya ilmu zaman sekarang, teknologi sekarang itu sudah mengetahui bayi itu laki-laki apa perempuan masih di dalam rahim. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, wa ya'lamu ma fil arham, yang tahu apa yang ada di dalam rahim laki-laki perempuan itu hanya Allah. Dan kenapa sekarang belum keluar kok sudah diketahui? Maka dijawab oleh ulama. Maksudnya di dalam Al-Quran wa ya'lamu ma fil arham, yang tahu janin itu laki-laki perempuan, laki-laki atau perempuan hanya Allah, maksudnya adalah sebelum dijadikan alat kelamin. Sebelum janin itu dikasih alat kelamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah tahu kalau itu laki-laki atau perempuan. Paham? Kalau kalau belum ada alat kelaminnya nggak tahu itu laki-laki apa perempuan. Itu tapi Allah sudah tahu. Itu jadi laki-laki apa perempuan. Itu Allah sudah tahu. Ini jawabannya para ulama. Soalnya sekarang
sudah umur 5 bulan itu sudah diketahui, wah anakmu laki-laki, anakmu perempuan, padahal masih di dalam rahim. Nah, bagaimana dengan ayat Al-Quran ini? Dijawab oleh para ulama, yang dimaksud di dalam Al-Quran, yang tahu janin laki-laki dan perempuan hanyalah Allah adalah sebelum janin itu dikasih alat kelamin oleh Allah laki-laki dan perempuan, maka Allah sudah tahu itu laki-laki, itu perempuan. Tapi kalau alat kan nggak tahu. Sebelum dijadikan alat kelamin di situ dipasang oleh Allah, maka alat nggak tahu kalau itu laki-laki atau perempuan. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perut sudah ditentukan oleh Allah ketika umur 4 bulan, ditiup ruhnya, rezekinya seberapa, matinya kapan, ini bahagia apa tidak. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki rezekine sak piro. Rezekine iku maksudnya sugih apa ora iku wis ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mati ini umurnya sepiro, kaya Sohib umur iki nyampe umur 19 tahun apa ora. Iku wis ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek ra nyampe berarti ya meh kan ngono to. Berarti hampir. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok. Ayo belum tak takoni saiki. Besok kamu mau apa? Tidak tahu. Paham ya? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada yang tahu. Nah, ngono kok ada orang, kalau kamu sudah lulus ini, kamu tak jamin gitu. Dari mana? Mada taksibu goda, wa mata tadri nafsun mada taksibu goda. Awake dhewe lho ora ngerti apa yang akan dibuat. Kok malah tahu apa yang akan dibuat oleh orang. Koyok ngerti takdire. Koyok ngerti takdire sama jenenge Halim. Wah, takdire Halim iku maring ngene dhek kerjane ngene. Koyok ngerti. Oh, takdire dhewe ora ngerti. Takdire sendiri ndak ngerti. Kok malah mau mengetahui takdirnya orang. Makanya jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Iku jenenge nek basa Madurane pacapa. Oh, jenenge pacapa iki apa iki? Ngomong tapi ora ono. Ngomong tok. Nek jenenge basa Jawane jenenge ngedabrus. Ngomong tapi tidak ada. Atau jenenge basa sing gaule tong kosong nyaring kuliah. Nah, gitu. Ono iku. Takdire dhewe ora ero. Kok mau mentakdirkan orang lain? Itu apa bayangkan? Ini hadis Rasulullah SAW. Ya, wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diperbuat besok. Besok. Awakmu tahu? Tak akan tahu. Saya sendiri nggak tahu setelah ini apa yang saya lakukan, saya nggak tahu. Pokok besok setelah ini saya nggak tahu. Setelah ini makan apa kemana nggak tahu. Tidak tahu. Lah ngono kok mau mengetahui takdirnya orang. Kan mohal duduk mohal meneh, mohalin nih. Mohal super mohal. Nah, enggak boleh. Makanya kita harus menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ada orang menggantungkan hidupnya kepada orang lain, tunggu penyesalannya. Paham ya? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kok ada orang menggantungkan hidupnya kepada orang lain, tunggu penyesalannya. Tapi kalau orang itu menggantungkan hidupnya kepada Allah, pasti dia akan bahagia dunia dan akhirat. Paham ya? As-sa'adah fid darain ittiba'u sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan di dunia dan akhirat hanya bisa kita dapatkan kalau kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Loh. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang tahu. Makanya di zaman Nabi Sulaiman ada kan orang sudah sakit parah. Ada orang yang pada zaman Nabi Sulaiman itu sakit parah. Sakit parah nggone-ngene wis stroke wis ora karo-karuan wis. Pokoke nyongone wis kare tenggorokan. Tenggorokan. Malaikat wis incing-incing ning gone. Temboke, incing malaikat temboke. Dia wedi, orangnya takut. Soalnya malaikat sudah ngintip. Dia minta kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, tolong saya ini dipindah ke tempat lain. Dipindah ke tempat lain sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan bisa mengerahkan
angin. Nabi Sulaiman bisa mengerahkan angin. Semuanya itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah ini aku yakin Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin. Soalnya dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah aku yakin itu diterangkan di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Nabi Sulaiman menundukkan jin, aku 50-50. 50-50. Ya benar, 50-50. Kalau Nabi Sulaiman itu saya yakin karena memang jin diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nek wong saya masih 50-50. Nek zaman sekarang ora 50-50 meneh. Tambah ora ono. Tambah ora ono. Itu ada orang yang apa itu sakit parah pada zaman Nabi Sulaiman. Terus diintip karo malaikat. Dia takut. Dia minta Nabi Sulaiman, tolong dipindahkan ke tempat lain. Dipindahkan tempat lain, tambah malaikat, alhamdulillah iki nggone sing mati langsung dicabut nyawanya. Soalnya apa? Yang tahu di mana kita akan dimatikan oleh Allah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu apa yang akan terjadi besok itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita sendiri saja nggak tahu. Kok ada orang sekarang kamu ngomong, kamu sekarang jadi sekretaris apa? Tidak ada. Wong dewe kurang ngerti apa yang akan terjadi. Kok ngatawi takdire wong liya jenenge dudu mohal, tapi muhalin plus mohal. Ngono lho ya. Tidak ada. Makanya Sayyidina Ali beliau pernah mengatakan, orang kok menggantungkan kepada orang, dia pasti akan kecewa. Kalau dia menggantungkan hanya kepada Allah, dia pasti akan bahagia. Ya, akan bahagia. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Cuma kita harus ikhtiar. Kalau memastikan tidak boleh. Kalau ikhtiar boleh. Kalau ikhtiar tidak apa-apa. Ikhtiar sopo roh, lah sopo ngerti. Tapi kalau iki lho. Apa sih? Kasir tidak boleh. Memastikan tidak boleh. Kalau ikhtiar boleh. Kalau ikhtiar boleh. Kalau ikhtiar boleh. Kalau memastikan tidak boleh. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Enggak ada. Innallaha alimun khabir. Yang tahu itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus harus dipikirkan oleh para santri. Harus dipikirkan para santri ya. Jadi kita sebagai santri itu setiap hari memahami Al-Quran, setiap hari memahami hadis Rasulullah, setiap hari memahami kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Maka kita dilatih tawakal, yakinnya hanya kepada Allah, dan dilatih qanaah, ridho terhadap qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin hanya kepada Allah, tidak boleh yakin kepada siapapun. Ono ngomong ngono nggih bagus ngono wae. Baca apa iki takdir wae ndak ngerti kok takdirnya orang kok mau ketahui. Paham ya? Makane HP-ne Fauzi sampai saiki orang ketemu. Wes apa tak kandhani orang Nanti bodoh nih, Pak. Tak boleh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ning gone Allah, ya Allah, saya minta ganti yang lebih baik ngono. Saya ganti yang lebih baik orang-orang ketemu. Percuma ning gone dukur ndak ada ketemu bongi iki. Jalan-jalan iku dudu wong. Ben ono uget-uget jalan-jalan ning kono. Bodoh nih, Pak. Bodoh nih. Paham ya? Makanya jangan kembali kepada dukun, tapi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pasti bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fa'alana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fa'alana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fa'alana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.